Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang 3 wajah setan. Ini mendapat sambutan yang luar biasa dan orang-orang minta dilanjutkan. Teman-teman BEM dan alumni perguruan tinggi minta lanjutkan lagi bang, katanya. Nah, maka saya lanjutkan sekarang. Setan dalam 3 wajah itu. Wajah penguasa yang zalim diwakili oleh Fir'aun, tirani. Wajah Qarun, konglomerat, orang-orang super kaya yang dicabut kepeduliannya kepada bangsa dan orang-orang sekitarnya, sehingga mereka menjadi pencipta kemiskinan dengan kemampuan lobinya dan keterampilannya yang wangi. Orang-orang ini bisa meminta apa saja kepada penguasa eksekutif. Dan wajah yang ketiga adalah Samiri, sang penyihir, sang maestro manipulasi. Dialah yang bisa menyihir rakyat dan kaum intelektual, aktivis dan lain sebagainya untuk berpihak kepada penguasa zalim, sang tiran, membenarkan semuanya dan membuat dalil-dalil, ya, sehingga rakyat kehilangan pembela-pembelanya di masyarakat karena orang-orang ini bisa membantah semuanya, ya, seolah-olah sedang ada proses menuju kemakmuran. Padahal yang terjadi, yang dirasakan rakyat adalah perihnya penderitaan itu, perihnya rasa lapar itu, perihnya ketika tentara dan polisi datang mengusir mereka dari kampung-kampung halaman mereka. Inilah tentara yang dipakai untuk menguji manusia, anak cucu Adam. Setan yang dalam bentuk jin, seperti saya katakan lalu, memang ada dari bangsa jin dan ada dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin ini membisikkan kejahatan dalam hati manusia, membisikkan Qarun, membisikkan penguasa untuk melakukan hal-hal yang membuat kehidupan menjadi berat buat rakyatnya. Dan dia membuka jalan-jalan sehingga ada aliansi antara para perampas dari luar negeri dengan perampas di dalam negeri yang menjadi penguasa. Kerjasama ini menimbulkan penderitaan di samping membawa orang menuju kekafiran. Seperti kata iblis di kapal Nabi Nuh. Jangan kira, kata iblis, orang-orang yang sekarang berada di kapal ini, orang-orang yang setia padamu, yang sudah ikut kamu beriman untuk tidak menjadi hamba dari manusia lain, akan tetap bersamamu. Nah, bagaimana membuat mereka nantinya berbalik menjadi bagian dari kesesatan itu? Nah, iblis menggunakan
penguasa zalim, konglomerat yang merampas tanah-tanah dan tempat-tempat usaha, merampas aset-aset dengan memanipulasi dengan caranya sendiri, meminjam kemampuan kelompok Samiri untuk memanipulasi, membuat sertifikat palsu, sehingga rakyat yang sudah puluhan tahun berada di kampung-kampungnya itu bisa diusir dengan gampang menggunakan tentara dan polisi yang dikerahkan oleh sang penguasa atas permintaan korun. Inilah yang digunakan. Dan seperti saya jelaskan beberapa waktu lalu, tiga ini yang paling banyak digunakan adalah Samiri. Kaum intelektual yang berkhianat ini berada di mana-mana dan di tengah-tengah masyarakat. Dia menjadi teman orang-orang yang sedang dalam kesulitan, tapi dia sendiri berpihak kepada para penguasa dan para perampas itu, dan dia menciptakan, membuat dalil-dalil yang membenarkan perampasan-perampasan tersebut dan membuatkan undang-undang, memberi ide-ide tentang kebijakan-kebijakan baru yang bisa memudahkan perampasan-perampasan itu. Dia menjadi penentang para nabi dan para pengikutnya, para pewaris nabi. Semua nabi-nabi dan para pengikutnya berhadapan dengan ini. Dari mulai Nabi Nuh sampai Isa Al-Masih putra Maryam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menghadapi ini. Dan mereka yang mendatangkan siksaan, menangkap, merampas dan lain sebagainya adalah sang penguasa zalim yang membuat orang bisa menarik imannya, yang kemudian bisa membuat penjelasan-penjelasan baru bahwa sekarang masalah akidah sudah selesai, misalnya tinggal cari cuan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah dilunakkan oleh salah satu dari tiga wajah iblis ini, oleh penguasa yang zalim atau oleh oligarki, penguasa dana, atau oleh Samiri, sehingga dia bergabung di situ. Dan penyesatan ini terus berlangsung, sementara para pejuang kemerdekaan, para pejuang keadilan berada di barisan lain. Dia menghadapi tekanan yang luar biasa, kekurangan pangan, perasaan tidak aman, dikejar-kejar dan lain sebagainya, dan dikucilkan. Semua nabi-nabi mengalami ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tiga wajah ini akan terus menghantui kita, dan kalau tidak dihadapi oleh para pejuang keadilan, maka penderitaan rakyat akan abadi. Yang harus dilakukan, yang ingin, apa yang diinginkan oleh tiga wajah ini, tiga wajah iblis ini, tiga wajah setan ini, adalah kita diam, nerimo saja keadaan ini, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan aman, semua perampasan-perampasan itu. Dan para pewaris Nabi jelas tidak mau diam, dia akan memberi pencerahan apapun resikonya. Dan disinilah dia sebetulnya sarana-sarana yang sudah dibuat untuk itu. Jadi ada wakil rakyat, ada kehakiman, ada kampus, ada orang-orang yang tercerahkan, yang memberitahu bahwa keadaan ini tidaklah baik-baik saja, tidaklah oke-oke saja. Keadaan ini harus diperbaiki dengan cara
yang harus dipikirkan dan direncanakan sehingga kemenangan bisa diraih dan kesejahteraan yang sebetulnya bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kamu semua. Kata Allah, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan bumi dengan segala isinya ini untuk kamu semua. Jadi semua yang berada di bumi ini berhak atas manfaat dari bumi, atas aset-asetnya, atas tambang-tambangnya dan lain sebagainya. Dan di sini diperlukan seorang manajer, seorang pemerintah yang mampu membaginya sehingga semua sejahtera. Tapi ada tarun, ada oligarki, ya, ada penguasa yang zalim, yang merampas, dan ada penguasa yang lebih tinggi lagi di luar itu yang mengendalikan semuanya sehingga rakyat sendiri kehilangan hak-haknya. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan, ya, yang mestinya karena mereka memiliki hak atas bumi, ibarat makan mengelilingi satu piring nasi, ada dua orang yang tidak punya tangan, maka setiap yang tiga ini makan ikut terambil, ikut termakan hak dua orang yang tidak punya tangan itu. Di dalam Islam ini haram dan ini harus dikembalikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah supaya kembali, karena itu haram kalau dimakan sendiri karena itu milik orang, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh tiga wajah setan itu sehingga orang-orang yang memiliki hak atas bumi, memiliki hak atas pekerjaan dan sebagainya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan hak-haknya, diberikan kepada orang lain yang tidak kenal. Saudara-saudara sekalian, ini juga belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.